Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem koordinat, bagaimana mengidentifikasi titik pada sistem koordinat, dan bagaimana menempatkan suatu titik pada sistem koordinat. Kemudian kita akan menemukan juga titik di antara dua buah titik yang diketahui. Kemudian kita akan membuat bagaimana persamaan dari suatu garis lurus. Kita mulai dengan sistem koordinat, namun sebelum kita lanjut, silakan di pause dulu videonya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Oke, kita mulai dengan sistem koordinat. Mungkin beberapa kalian mengenalnya dengan koordinat kartesius atau bidang koordinat x, y ya. Ya itulah dia yang akan kita bahas saat ini. Ini untuk merecall lagi memori kalian, walaupun pastinya kalian sudah mengenal ini sejak di pendidikan sebelumnya. Nah, kita tahu yang mendatar itu disebut sebagai sumbu x, kemudian yang vertikal itu adalah sumbu y. Kemudian titik potong antara dua garis ini itu adalah titik asal atau disebut juga dengan origin, yang biasa disimbolkan dengan huruf O besar yang artinya adalah origin. Di sini adalah titik 0,0. Artinya nilai X-nya 0, nilai Y-nya 0. Kemudian yang ini dari titik asal ini ke kanan itu merupakan sumbu, disebut dengan sumbu X positif, sedangkan dari titik asal ke kiri itu disebut dengan sumbu X negatif. Artinya nilai-nilai bilangan real yang berada di sini itu adalah bilangan real yang positif, sedangkan bilangan real yang berada di sini itu adalah bilangan real negatif. By the way, sumbu X dan sumbu Y itu merupakan perpaduan antara dua buah garis bilangan real ya, cuman yang satu ditaruh secara horizontal atau mendatar, yang satu ditaruhnya secara vertikal. Kemudian dari titik 0,0 ke atas nilai Y itu adalah nilai Y yang positif sehingga disebut dengan sumbu Y positif, dan sedangkan dari titik asal 0,0 ke bawah itu adalah sumbu Y negatif, di mana nilai bilangan yang ada di bawah sumbu Y ini itu adalah bilangan negatif. Nah, kemudian daerah di sini, ini kan jadinya kalau kita lihat sistem koordinat ini jadi ada 4 daerah tuh. Kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Nah, daerah yang di kanan atas ini disebut dengan kuadran 1, ini kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Oke. Suatu titik yang terletak pada sistem koordinat itu merupakan pasangan terurut yang disebut dengan koordinat kartesian. Let's say kita punya titiknya A, B, yang namanya titik dalam sistem koordinat atau yang disebut juga dengan koordinat kartesian itu adalah harus pasangan terurut. Terurut artinya yang komponen pertama di sini yaitu A itu disebut dengan merupakan koordinat X-nya, kemudian B-nya merupakan koordinat Y. Nah, kalau kita mau menuliskan titik misalnya nilai X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, maka di sistem koordinat harus ditulisnya emang harus berurutan, yaitu titik 1, 2, tidak boleh titik 2, 1, karena tadi kita sudah mengklaim X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Jadi kalau kita bicara pada pada bidang koordinat kartesius, yang A ini sebagai koordinat X, sedangkan B sebagai koordinat Y-nya. Nah, contohnya nih, ini adalah sistem koordinat kartesius di mana di sini adalah titik asal 0,0, yang di kanan sumbu X adalah bilangan X, bilangan real positif. Let's say kita ambil bilangan bulatnya saja. Di sini 1 dengan skala 1 satuan, kalau di sini 1, maka di sini 2 ditambah 1 terus di sini 3. Kemudian dari sini ke sini juga harus dengan skala 1 satuan, maka di sini untuk negatif 1 karena 1 satuan di kiri dari titik 0 adalah negatif 1 kan ya pada garis bilangan real. Di sini negatif 2, di sini negatif 3. Kemudian untuk sumbu Y positif ke atas ini, di sini 0, di sini 1, 2, 3. Kemudian di bawahnya dari 0 ke bawah, kalau kita mau sumbu Y juga dengan skala 1 satuan, maka dari titik 0 ke bawah ini harus untuk negatif 1, di sini negatif 2, dan di sini negatif 3. Nah, diingatkan ke kalian bahwa jarak skala di sumbu X itu harus sama. Skala di sumbu Y juga harus sama. Maksudnya, kalau dari skala antara sumbu X positif dan sumbu X negatif harus sama. Skala antara sumbu Y positif dengan sumbu Y negatif itu juga harus sama. Tapi skala antara sumbu X dengan sumbu Y itu boleh berbeda. Maksudnya kalau di sini 1, maka di kiri sumbu X-nya juga harus sejauh satu satuan dengan negatif 1. Kemudian untuk sumbu Y-nya
Misalnya kita di sumbu X tadi di sini dengan skala 1 satuan, maka di sini 1. Kalau di sumbu Y kita mau menggunakan skalanya 2 satuan, di sini 0, kemudian di sini maunya 2, tidak masalah, boleh. Kemudian cuman di sepanjang sumbu Y ya harus konsisten dengan jarak 2 satuan. Jadi kalau tadi di sini 2, maka di sini harus ditambah 2 jadinya 4, di sini 6, jadi kelipatan 2. Di sini harus negatif 2, negatif 4, dan seterusnya. Jadi antara sumbu X positif dengan sumbu X negatif boleh harus konsisten, tapi antara sumbu X dengan sumbu Y itu boleh tidak konsisten. Kemudian titik ini, let's say kita punya titiknya di sini. Ini titik berapa sih? Nah, ingat tadi kalau kita bicara titik pada sistem koordinat Kartesius itu harus koordinat X-nya duluan yang kita sebut. Maka titik ini itu adalah untuk X sama dengan 1. Nilai Y-nya berapa? Tarik garis mendatar ke sumbu Y, yaitu Y-nya 2. Maka titik ini disebut dengan titik 1,2. Kalau titik di sini, nah, lihat sumbu X-nya, tarik garis tegak ke bawah sampai memotong sumbu X, yaitu di X sama dengan negatif 3. Kemudian nilai Y-nya berapa? Ya, tarik garis yang mendatar ke sumbu Y, yaitu Y-nya 1. Maka yang merah ini itu adalah titik negatif 3,1. Kemudian let's say kita punyain begini. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, ini contohnya sumbu X itu skalanya 1 satuan, tapi sumbu Y skalanya 2 satuan, tidak apa-apa. Yang penting antara sumbu X positif dengan sumbu X negatif harus konsisten, antara sumbu Y positif dengan sumbu Y negatif harus konsisten pula skalanya. Titik ini titik berapa, koma berapa. Nah, ingat harus nilai X-nya dulu. Di sini pokoknya kalau kita mau menemukan koordinat X-nya, selalu tarik garis tegak. Tapi kalau mau mengetahui nilai Y-nya, maka tarik garis mendatar. Nah, di sini kalau kita tarik garis tegak ketemu sumbu X, itu adalah di X sama dengan 3. Kemudian nilai Y-nya itu adalah negatif 4. Jadi di sini adalah titik 3, negatif 4. Tidak boleh ditulis negatif 4,3. Titik ini. Nah, kita mau mengetahui sumbu X-nya, nilai X-nya berapa, ingat selalu tarik garis tegak memotong sumbu X, yaitu di X sama dengan negatif 2. Nilai Y-nya berapa, tarik garis mendatar sampai ketemu sumbu Y, yaitu negatif 6. Jadi di sini adalah titik negatif 2, negatif 6. Oke, jadi begitu ya cara menemukan titik-titik atau cara menempatkan titik-titik di sistem koordinat Kartesius. Berikutnya kita lanjut ke formula jarak. Oke, ini adalah sistem koordinat Kartesius. Let's say kita punya titik di sini. Di sini koordinat X-nya itu adalah misalkan A, kemudian koordinat Y di sini adalah misalkan B. Maka titik ini adalah titik A, B. Nah, kalau kita pengen tahu jarak dari titik asal 0,0 ini ke titik A, B ini, maka rumusnya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A itu adalah koordinat X-nya dan Y-nya itu B itu adalah koordinat Y-nya. Oke, kalau misalnya kita pengen tahu jarak, let's say di sini ada titik lainnya dengan koordinat X-nya itu adalah K dan koordinat Y-nya adalah L. Berarti di sini adalah titik K, L, di mana koordinat X-nya K, koordinat Y-nya adalah L. Kalau kita pengen tahu jarak dari titik P ke titik Q, itu rumusnya adalah begini, yaitu akar dari A dikurang K dikuadratkan tambah B dikurang L dikuadratkan. Maksudnya adalah selisih dari nilai X-nya ini, nilai X yang ada di sini dengan nilai X yang ada di sini dikurang, kemudian dikuadratkan. Kemudian hitung juga selisih antara nilai Y di sini dan di sini, kemudian dikuadratkan. Hasil kuadrat kedua-duanya itu ditambahkan, barulah terakhir diakarkan. Jadi ini adalah selisih nilai X dikuadratkan, kemudian yang ini adalah selisih nilai Y, kemudian dikuadratkan, hasil kuadratnya itu kemudian ditambahkan, terakhir baru diakarkan. Nah, kita lihat ke contoh soal saja biar lebih paham. Kita punya titik di sini di mana nilai X-nya itu adalah 2 dan nilai Y-nya itu adalah 3. Maka ini adalah titik 2,3. Kemudian kita pengen menghitung jarak dari titik asal 0,0 ke titik 2,3 ini. Maka rumusnya adalah akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi tinggal bilangan masing-masing ini dikuadratkan, kemudian hasil kuadratnya baru diakarkan.
2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 tambah 9 13. Jadi jarak dari titik O ke titik P adalah akar 13. Kemudian misalnya kita punya di sini adalah titik X-nya negatif 3, Y-nya adalah negatif 2. Berarti kan di sini titik negatif 3, negatif 2. Hitung jarak antara dari titik O ke titik Q, itu jaraknya sama prosesnya dengan kayak tadi. Karena dari titik asal ya, karena dari titik 0,0, maka jaraknya adalah negatif 3 dikuadratkan tambah negatif 2 dikuadratkan. Negatif 3 kuadrat 9, negatif 2 kuadrat 4. 9 tambah 4, 13. Jadi akar 13. Kebetulan saja sama ya. Kemudian kalau kita sekarang pengen tahu jarak dari titik P ke titik Q, maka itu sama dengan akar dari 2 dikurang negatif 3. Jadi nilai X-nya dikurangkan 2 dikurang negatif 3 adalah ini dia, dikuadratkan ditambah sekarang selisih nilai Y-nya. 3 ini dikurang dengan negatif 2. Ini dia. Dikuadratkan. Kurang ketemu negatif kan jadi tambah. Jadi 2 tambah 5 adalah 5 kuadrat. 3 tambah 2 adalah 5 kuadrat. 25 tambah 25 sama dengan 50. Jadi akar dari 50. Tinggal disederhanakan saja ya. Sampai akar 50 saja juga cukup. Atau ditemukan desimalnya dengan menggunakan kalkulator, silahkan. Oke, jadi begitu menemukan jarak antara dua buah titik ya, baik dari titik asal ke titik suatu titik lainnya ataupun jarak antara dari satu titik ke titik lainnya yang bukan berada di titik asal. Oke, sekarang kalau misalnya kita punyain di sini adalah titik negatif 3,3, sedangkan di sini adalah titik negatif 3, negatif 2. Ini kan nilai X-nya sama nih, sama-sama negatif 3. Maka menghitung jarak ini tidak perlu menggunakan rumus jarak yang barusan, yaitu tinggal dikurangkan saja nilai Y-nya, kemudian dimutlakkan. Sebagaimana yang dibahas di video sebelumnya tentang interpretasi dari nilai mutlak, itu adalah jarak antara dua buah titik kan ya. Nah, di sini kebetulan nilai X-nya itu sama, maka kita pandang saja nilai Y-nya untuk menghitung jaraknya. Kalau kita hitung dengan skala ini saja kan ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan kan ya jarak antara dua titik ini. Nah, bisa juga dengan menggunakan rumus nilai mutlak. X-nya sama, maka yang dikurangkan Y-nya. 3 dikurang negatif 2 kan 5. Nilai mutlak dari 5 adalah 5. Boleh juga negatif 2 dikurang 3. Pokoknya nilai Y-nya aja yang dikurangkan. Negatif 2 ini dikurang 3 adalah negatif 5. Mutlak dari negatif 5 adalah 5 juga. Sama ya. Coba lihat lagi materi tentang nilai mutlak. Ada disampaikan jarak antara dua buah titik, yaitu terkait dengan nilai mutlak. Mutlak dari X kurang Y sama saja dengan mutlak dari Y dikurang X. Karena kan nilainya sama-sama positif. Nah, sekarang kalau titiknya begini. Oke, ini titik negatif 1,2, di sini titik 2,2. Coba lihat nilai Y-nya yang sama ya, dia pada garis yang sama. Nilai Y-nya sama, yang berbeda adalah hanya X-nya saja. Maka kita bisa gunakan lagi jarak, hitung saja skala ini. Jarak dari titik sini ke sini berarti 1, 2, 3, berarti kan 3. Atau boleh juga dengan menggunakan nilai mutlak, yaitu karena di sini nilai Y-nya yang sama, berarti yang dikurangkan adalah nilai X-nya. Mutlak dari negatif 1 dikurang 2. Negatif 1 kurang 2 kan negatif 3. Mutlak dari negatif 3 adalah 3. Cocok ya dengan perhitungan manual kita saja. Nah, jadi begitu cara menemukan jarak antara dua buah titik. Tadi kalau titik-titik nilai titik-titiknya nilai X dan Y-nya tidak ada yang sama, maka kan kita menggunakan rumus yang pakai akar. Tapi kalau jarak menemukan jarak antara dua buah titik, misalnya X-nya sama atau Y-nya sama, maka kita boleh menggunakan rumus dengan menggunakan nilai mutlaknya saja. Kalau nilai X-nya yang sama, berarti yang dimutlakkan adalah selisih nilai Y-nya. Tapi kalau nilai Y-nya yang sama seperti kasus yang di sini, maka yang di rumus menemukan jaraknya adalah selisih antara nilai X-nya yang kemudian dimutlakkan. Nah, demikian formula jarak antar dua titik itu sebenarnya berbeda, namun sebenarnya boleh menggunakan konsep yang menggunakan akar, karena yang pakai akar itu adalah bentuk umumnya. Kalau kita punya titiknya adalah seperti ini, X1, Y1 dan X2, Y2, ini kan X dan Y-nya tidak ada yang sama nih. Maka menemukan formula jarak antara dua titik ini adalah pakai akar ini.
yaitu nilai X-nya dikurangkan, dikuadratkan, kemudian ditambah nilai Y-nya dikurangkan, kemudian dikuadratkan, terakhir ditambah baru diakarkan. Kalau misalnya mau menemukan jarak antara titik asal ke suatu titik, maka tinggal kuadratkan saja masing-masing komponen koordinat X dan Y-nya, hasil kuadratnya mereka ditambahkan baru diakarkan. Nah, kalau misalnya nilai X-nya sama, nilai Y-nya berbeda, maka rumus jarak antara dua titik ini adalah mutlak dari selisih nilai Y-nya. Kalau nilai Y-nya yang sama, nilai X-nya berbeda, maka rumus jaraknya adalah mutlak dari selisih nilai X-nya. Oke, berikutnya kita masuk ke formula titik tengah. Namanya titik tengah berarti ya bicara tentang titik yang terletak di tengah-tengah antara dua buah titik ya. Misalkan kita punya titik di sini, kemudian di sini berarti di sini kalau kita tarik garis lurus ternyata nilai X-nya adalah X1, kemudian garis lurus mendatar itu ketemu di Y1, berarti di sini adalah titik X1, Y1 ya. Kemudian misalkan kita punya titik lainnya di sini di mana nilai X-nya itu adalah X2 dan nilai Y-nya adalah Y2. Berarti di sini secara umum adalah titik X2, Y2. Nah, kemudian kalau kita mau menemukan titik tengah antara dua buah titik ini, tarik garis lurus, kemudian temukanlah posisi tengah dari garis itu. Nah, dalam hal ini posisi tengah itu adalah di sini. Nah, bagaimana rumusnya? Rumus titik tengah antara dua buah titik itu adalah komponen X-nya itu adalah penjumlahan antara komponen X yang di sini dengan X yang di sini, kemudian dibagi 2. Sedangkan nilai Y-nya adalah dijumlahkan nilai Y yang di sini dengan nilai Y yang di sini, kemudian dibagi 2. Udah, begitu saja formula titik tengahnya. Kita lihat contohnya, misalnya kita punya titik di sini, ini adalah titik negatif 3,2 ya. Kemudian kita punya titik lain di sini, ini adalah titik 1, negatif 2. Nah, jarak antara dua buah titik ini itu sama dengan, nah tadi kita punya titik yang pertama adalah negatif 3,2 dan titik kedua adalah 1, negatif 2. Maka titik-titik yang berada di tengah antara dua buah titik ini adalah negatif 3 ditambah 1 ini dibagi 2. Kemudian koordinat Y-nya 2 ini ditambah dengan negatif 2 ini dibagi 2. Nah, negatif 3 tambah 1 kan negatif 2 ya. Negatif 2 bagi 2. Kemudian yang koordinat Y-nya itu adalah 2 tambah negatif 2 adalah 0 dibagi 2. Negatif 2 bagi 2 adalah negatif 1. 0 bagi 2 adalah 0. Jadi titik tengahnya itu adalah berada di titik ini, yaitu di titik negatif 1,0. Pas ya perhitungannya dengan posisi titiknya dan garisnya. Oke, nah bagaimana dengan titik tengah antara titik B dengan titik A? Ya sama saja, titik tengah antara A dengan B itu sama saja dengan jarak titik tengah antara titik B dengan titik A, boleh dibalik. Tapi toh nilai X-nya tetap saja kan ya, nilai X-nya tidak akan terbalik dan tidak boleh dibalik. Oke, by the way yang namanya titik tengah berarti jarak dari sini ke tengahnya sama dengan jarak dari tengah ini ke titik ujungnya ya. Oke, materi terakhir kita adalah persamaan garis lurus. Materi terakhir di video ini ya. Ada garis lurus yang berbentuk garis lurus vertikal atau tegak, maka bentuk persamaan garisnya adalah X sama dengan K. Kemudian kalau garis lurusnya mendatar, bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan K. Kalau garisnya melalui satu titik, kemudian diberikan informasi kemiringannya, maka membentuk persamaan garisnya itu adalah dengan rumus ini, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Kemudian kalau kita punya dua garis yang di mana ada dua titik diketahui, maka rumus persamaan garisnya adalah seperti ini. Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurang X1. Di mana nilai X dan Y-nya itu masih variabel ya. Jadi biarkan yang kita ubah dengan angka itu adalah Y1, Y2, X1 dan X2 sesuai dengan informasi titiknya. Kemudian kalau secara umum persamaan garis lurus itu adalah sebenarnya seperti ini penulisannya. AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, kita langsung lihat contoh soal saja. Persamaan garis lurus horizontal atau persamaan garis mendatar. Tadi kan disampaikan bentuk umum persamaan garisnya adalah Y sama dengan K. Nah, misalnya kita membuat persamaan garis Y sama dengan negatif 4.
Y sama dengan negatif 4. Nah, di mana coba Y sama dengan negatif 4? Nah, di sini kan ya, ini sumbu Y-nya, ini negatif 4-nya. Maka garis untuk persamaan Y sama dengan negatif 4 itu adalah garis mendatar yang memotong sumbu Y pada Y sama dengan negatif 4. Nah, kalau kita buat ini dia. Ini adalah garis Y sama dengan negatif 4. Kemiringannya 0 ya. Ya make sense karena kan ini emang garis lurus, tidak miring. Maka kemiringannya adalah 0. Nah, berikutnya adalah persamaan garis lurus vertikal. Tadi sudah disampaikan kalau garisnya tegak, berarti persamaan garisnya adalah X sama dengan K. Kita lihat contohnya. Kita membuat persamaan garis, diketahui persamaan garis X sama dengan 2. Bagaimana garisnya? Nah, garis X sama dengan 2 itu adalah garis yang memotong sumbu X pada X sama dengan 2. Kalau ini sumbu X, ini X sama dengan 2. Kalau titik ini dipotong, berarti garisnya itu adalah garis tegak. Jadi garis X sama dengan 2 adalah garis tegak yang memotong sumbu X di X sama dengan 2. Dan kemiringannya dikatakan tak hingga. Ini ya, garis yang dikatakan garis X sama dengan 2. Jadi kalau garis Y sama dengan K, maka dia memotong sumbu Y. Kalau garis X sama dengan K, maka dia memotong sumbu X. Nah, sekarang bagaimana membuat garis yang dimana persamaan garis dimana diketahui satu buah titik dan kemiringannya. Oke, misalkan kita punya persamaan garis yang melalui titik min 1,2 dengan kemiringannya adalah 3. Nah, gunakan rumus ini. Nah, rumus ini itu digunakan kalau kita punya informasi satu buah titik dan informasi tentang kemiringan garisnya. Nah, Y dan X yang tanpa indeks itu atau tanpa subscribe itu adalah variabel. Yang diganti di sini dengan angka adalah Y1, M, dan X1. Y1-nya itu apa? Yaitu yang 2 ini. M-nya itu adalah yang 3 ini dan X1 itu adalah negatif 1 ini. Kita masukkan ke dalam rumus ini atau formula ini. Jadilah Y dikurang 2 sama dengan 3 kali X dikurang. Nah, kenapa pakai negatif? Karena kan X1-nya memang bernilai negatif 1. Maka kita punyain persamaannya adalah Y dikurang 2 sama dengan 3 kali. Ini kurang ketemu negatif jadi tambah, jadi X tambah 1 ya. Tinggal buka kurungnya jadi Y kurang 2 sama dengan 3 kali X adalah 3X, 3 kali 1 adalah 3. Nah, berikutnya kita pindahkan kurang 2 di ruas kiri ini ke ruas kanan. Jadi kita punya Y sama dengan 3X tambah 3, kurang 2 pindah ke kanan jadi tambah 2 ya. Jadi Y sama dengan 3X tambah 5. Inilah persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 1,2 dengan kemiringan 3. Atau boleh juga dipindahkan semua ruasnya ini ke ruas kiri, yang di ruas kanan ini ke kiri, supaya menjadi bentuk umum dari persamaan garis lurus, maka menjadi Y dikurang 3X kurang 5 sama dengan 0. Nah, bagaimana menggambar garisnya? Kan diketahui titiknya adalah titik negatif 1,2 ya, yaitu di sini. X-nya negatif 1, Y-nya 2. Kemudian, buatlah garis dengan yang kemiringannya itu adalah 3. Bagaimana membuat garis yang kemiringannya 3 kalau diketahui hanya satu buah titik? Caranya adalah, ya carilah satu titik lain yang dilalui oleh persamaan ini. Nah, jadilah ini Y sama dengan 3X tambah 5. Atau boleh juga caranya begini, kan diketahui kemiringannya adalah 3. Maka perjalanan dari titik ini bergerak sejauh 1 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Karena rumus M itu adalah Y bagi X. Selisih nilai Y dibagi dengan selisih nilai X. Nah, selisih nilai Y-nya itu, kalau gradiennya itu atau kemiringannya adalah 3, berarti selisih nilai Y-nya yang 3, selisih nilai X-nya let's say 1. Berarti ke kanan sejauh 1 satuan, kemudian ke atas ini adalah 3 satuan. Dari Y sama dengan 2 ke Y sama dengan 5 itu adalah sejauh 3 satuan ya. Atau cara lain boleh juga sebagaimana yang saya katakan tadi, temukan titik baru. Misalnya ganti X-nya dengan 0. Kalau X sama dengan 0, 3 kali 0 kan 0. 0 tambah 5 adalah 5. Jadi Y sama dengan 5. Jadi kita punya satu informasi titik lagi yaitu titik 0,5. Yaitu yang di sini. X-nya 0, Y-nya adalah 5. 5 itu berada di sini. Hubungkan kedua titik ini menjadi garis lurus.
Berikutnya persamaan garis yang melalui dua titik. Misalkan kita punya titik x1, y1 dan titik x2, y2. Contohnya adalah temukan persamaan garis yang melalui dua buah titik, yaitu titik negatif 1,2 dan titik 3,6. Nah, di sini dari titik ini kita punya pasangan ini sebagai x1, 2 ini sebagai y1. Kemudian dari titik kedua ini kita punya yang ini sebagai x2, yang 6 ini sebagai y2. Ini ya sudah dituliskan. Nah, kalau kita punya dua buah informasi titik, maka bagaimana membentuk persamaan garisnya? Gunakan rumus ini, yaitu y dikurang y1 bagi y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1 bagi x2 kurang x1. Ganti semua x1, x2, y1 dan y2 dengan informasi titik ini atau yang dari sini ya asalnya. Yang y dan x-nya adalah biarkan tetap dalam bentuk variabel. Jadi y dikurang 2 karena y1-nya adalah 2. Kemudian y2 dikurang y1-nya adalah 6 kurang 2 ya. Kemudian yang di ruas kanan pembilangnya x kurang x1 berarti x dikurang negatif 1. Kemudian penyebutnya x2 kurang x1 adalah 3 dikurang negatif 1. Tinggal sederhanakan. Y kurang 2-nya tetap, 6 dikurang 2-nya 4. Kemudian yang di ruas kanannya ini menjadi tambah 1. 3 tambah 1 adalah 4. Kemudian kita kalikan silang, yaitu yang di ruas kiri biarkan tetap y kurang 2, yang 4 ini pindah ke kanan menjadi kali 4. Karena kan ini bagi 4 di ruas kiri, pindah ke kanan jadi kali 4. Makanya di sini muncul 4 kali x tambah 1 per 4. Berikutnya y kurang 2 sama dengan 4 bagi 4 kan habis atau sama dengan 1, sehingga tersisa adalah x tambah 1 saja. Maka y sama dengan kurang 2 di kiri pindah ke ruas kanan jadi tambah 2. X tambah 1-nya tetap. Kemudian ini disederhanakan menjadi y sama dengan x tambah 3. Atau kalau mau dituliskan dengan bentuk umum dari persamaan garis, pindahkan x tambah 3 ke ruas kiri menjadi y dikurang x kurang 3 sama dengan 0. Ini kan positif x pindah ke kiri jadi kurang, positif 3 pindah ke kiri jadi kurang 3. Ruas kanan tidak ada apa-apa ya, bernilai 0. Udah, inilah dia persamaan garis yang dilalui oleh dua titik ini. Nah, bagaimana gambar dari grafik dari garisnya? Ya, cantumkanlah dua buah titik ini pada sistem koordinat. Negatif 1,2 itu adalah di sini ya. X-nya negatif 1, Y-nya 2. Titik 3,6, ini X-nya 3. Y-nya 6 di sini, berarti ini dia titik 3,6. Hubungkan kedua titik ini, ya sudah jadilah dia merupakan garis yang dilalui oleh dua buah titik ini. Nah, sekian materi untuk di pertemuan ini, mudah-mudahan mudah difahami. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. By the way, ini adalah pertemuan ke-7 ya, di pertemuan ke-8 ujian tengah semester dulu. Good luck, have a good day.